Hello everyone, welcome to Joy Kids Online Service. Yay! Welcome buat kalian yang baru pertama kali nonton ataupun yang udah rajin nonton. Nah, dimanapun kalian berada nih, baik di Surabaya, Jakarta, Palangkaraya, atau di kota-kota lainnya, we are so happy to meet all of you. Sebelum kita mau main games, nyanyi bareng, juga dengerin firman, kita mau yel-yel sama-sama dulu ya, biar kita boleh lebih semangat lagi, oke? Yuk langsung aja, Joy, yes, 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 I'm awesome. Boleh sekali lagi ya, Joy, yes, 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 I'm awesome. Joy, yes, 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 I'm awesome. Sekali lagi Joy, yes, 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 I'm awesome. Woo! Mari semuanya silakan bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Woo! Mari semuanya bertepuk tangan.
Bersama-sama katakan, Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Bersama-sama, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemuliku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, kami hanya berharap padamu, dan ku hanya kan berharap padamu. Katakan satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemuliku. Joy, bersama-sama katakan satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Ini iman kami Tuhan. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemuliku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemuliku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemuliku. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau adalah Tuhan sumber segalanya Tuhan. Engkau adalah Tuhan yang memberkati kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus semuanya bersama-sama katakan, Sekarang saatnya kita games. Yeay! Games kita kali ini adalah memindahkan karet.
Nah, nanti mereka berdua akan berlomba untuk memindahkan karet dengan menggunakan sedotan. Tapi cara mereka megang sedotannya kayak kita pegang sumpit nih. Jadi nanti mereka akan berlomba dan aku akan hitung sampai 10. Siapa yang berhasil mengumpulkan karet paling banyak, dialah yang jadi pemenangnya. Oke, langsung aja kita mulai ya. Kita hitung sama-sama ya. Boleh yuk? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yeay! Kita hitung yuk. Di sini Gea berhasil mengumpulkan 3 karet dan Ronron berhasil mengumpulkan 4 karet. Berarti Ronron pemenangnya. Yeay! Kalian juga bisa coba games ini di rumah. Dadah! Hello and Happy New Year. Yes ya, tepat sekali di hari Minggu ini tanggal 1 Januari tahun 2023. Dan seperti Missnya udah bilang kemarin-kemarin ya, kalau tema kita di tahun 2023 ini udah ganti ya, kita udah beralih ke tema yang baru. Nah, tema kita di tahun 2023 ini adalah tema yang cukup unik ya, karena kita ambil dari Superhero and the Bible. Superhero-nya tentunya superhero yang kita kenal ya, dan Bible itu adalah Alkitab. Jadi kita akan istilahnya menceritakan banyak superhero yang akhirnya nanti akan kita gabungkan dengan tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Dan hari ini kita akan mulai dengan Spider-Man ya. Siapa yang tahu Spider-Man? Siapa yang pernah nonton Spider-Man? I think semua kita pasti pernah tahu Spider-Man ya kan, yang gayanya begini-begini lalu dia manjat-manjat. Nah, hari ini Spider-Man itu kita akan ambil cerita tentang ini ya, dari seseorang yang biasa-biasa ya. Seperti kita tahu Peter Parker itu bukan orang yang hebat awalnya, dari seorang biasa-biasa aja. Lalu dia karena dia terkena gigitan serangga ya, yaitu laba-laba, akhirnya dia punya kekuatan super power. Jadi dari seseorang yang biasa, dari someone yang ordinary jadi orang yang super ya, jadi seseorang yang super. Dari seseorang yang mungkin nggak bisa melakukan banyak hal, tapi ketika dia mendapatkan kekuatan super itu, dia bisa melakukan banyak hal yang nggak pernah bisa dia lakukan sebelumnya. Misalnya dia bisa naik dia bisa bergelantungan dari sana ke sini gedung-gedung, lalu dia bisa manjat gedung dengan mudahnya karena dia dapat kekuatan super. Nah, Peter Parker ini punya seseorang yang sangat dia kagumi, yang sangat dia look up, yang sangat dia sayangi juga, dan orang itu adalah Uncle Ben ya. Uncle Ben ini di dalam cerita Peter Parker, nantinya Uncle Ben ini meninggal dan Peter Parker tuh merasa dia tuh sangat menyesal dan sangat bersalah atas kematiannya. Oke, kita mau saksikan sama-sama cuplikan tentang cerita Spider-Man ini. Who am I? You sure you want to know? If somebody told you I was just your average ordinary guy, not a care in the world, somebody lied. Truth is, it wasn't always like this. There was a time when life was a lot less complicated. Can I take your picture for the school paper? Sure. In this lab, we have 15 genetically enhanced super spiders. There's 14. One's missing. Peter, are you all right? I'm fine. Pete, look, you're changing. I know I went through exactly the same thing at your age. No, not exactly. Wow. Peter, may I introduce my father, Norman Osborn? Great honor to meet you, sir. Harry tells me you're quite the science whiz. You know, I'm something of a scientist myself. What the hell was that? Whatever it is, somebody has to stop it. With great power comes great responsibility. This is my gift. Wow. It is my curse. Who are you? Who am I? I'm Spider-Man.
kita udah nonton. Nah, sekarang kita juga mau masuk ke sebuah cerita yang sama seperti Peter Parker ya, seseorang yang dari yang mungkin yang biasa, yang dianggap biasa sama keluarganya, tapi dia akhirnya endingnya jadi seseorang yang sangat luar biasa. Nah, hari ini ada seseorang yang bernama Yusuf ya. Mungkin ada yang pernah dengar, Yusuf itu adalah anak dari Yakub dan juga Rahel ya. Yusuf ini adalah anak kesayangan Yakub ya, dia sangat disayangi oleh Yakub, sangat karena Yusuf ini lahir waktu Yakub udah berusia agak tua gitu ya. Jadi Yakub ini punya banyak anak yang lain dan salah satunya adalah ada Yusuf ya. Yusuf ini punya 11 saudara laki-laki dan juga 1 saudara perempuan ya. Jadi dia ini adalah anak yang mungkin lahirnya agak belakangan dan karena itu dia sangat disayangi oleh papanya. Nah, Yusuf ini punya pekerjaan, dia mengawasi domba-domba atau ternak milik papanya. Nah, mungkin dia nggak selalu sebagai pengawas karena dia punya kakak-kakak yang juga bekerja melakukan yang sama. Tapi itu adalah pekerjaan mereka adalah gembala. Ya, tapi seringkali Yusuf ini dia ngawasin kakak-kakaknya. Lalu kalau kakaknya berbuat salah, dia ngelapor kepada papanya gitu ya. Nah, karena itu Yusuf ini semakin disayang papanya. Tapi karena saudara-saudaranya tahu hal itu, saudaranya jadi iri. Dan suatu hari Yusuf dapat jubah yang maha indah dari papanya. Jadi yang lainnya nggak dapat ya, hanya Yusuf saja yang dapat. Nah, lalu suatu ketika Yakub ini nyuruh Yusuf, oke Yusuf, kakak-kakakmu sedang mengembalakan domba, kamu pergi ke sana ya. Coba kamu lihat, kamu cek apa yang sedang mereka lakukan. Lalu setelah itu kamu lapor gitu ya. Oke, singkat cerita Yusuf menuju ke tempat kakaknya, ketemu di sana dan dari jauh waktu kakaknya lihat ya. Jadi kakak-kakaknya yang 11 tadi lihat, itu dia sang pemimpi. Karena kalau kita tahu ceritanya Yusuf tuh punya mimpi dan kita nggak ceritakan itu ya. Dia punya mimpi yang pokoknya heboh-heboh dan bikin saudaranya jadi semakin benci sama dia. Lalu dia, wah itu dia itu. Gimana kalau kita bunuh aja dia gitu ya. Kita lihat gimana jadinya mimpinya itu gitu ya. Nah, akhirnya saudara-saudaranya ini bersekongkol. Lalu Ruben dia merasa kasihan terhadap Yusuf. Lalu dia bilang, sudah jangan dibunuh, kita masukkan saja ke dalam sumur. Nah, akhirnya Yusuf dimasukkan ke dalam sumur ya. Lalu mereka makan, melakukan hal yang lain. Lalu ketika Ruben lagi pergi melihat ternaknya, lalu tiba datanglah pedagang dari Ismail. Ya, pedagang ini datang neneng gitu mungkin ya. Lalu ketika pedagang ini datang, kakaknya punya ide. Daripada kita bunuh, kita rugi kan? Lebih baik kita jual. Kalau kita jual, kita dapat uang. Setelah itu gini aja, kita bilang saja kalau Yusuf ini dimakan oleh binatang buas waktu berjalan ke sini. Oke, mereka akhirnya berembuk dan mereka setuju. Lalu Yusuf dijual dan setelah Yusuf dijual, kakak-kakaknya ini berbohong kepada Yakub mengatakan bahwa Yusuf ini dimakan oleh binatang buas. Yakub sangat sedih. Nah, ketika itu terjadi, Yusuf ini sudah dibawa oleh pedagang ini menuju ke Mesir ya. Di sana dia dibeli dan dijual sebagai budak oleh seseorang yang bernama Potifar. Nah, di rumah Potifar ini Yusuf ini sangat diberkati oleh Tuhan ya. Karena dia ini adalah orang yang sangat dilindungi Tuhan, diberkati Tuhan. Semua hal yang dilakukan Yusuf di rumah Potifar itu sangat berhasil dan hebat. Akhirnya Potifar ini percaya sekali sama Yusuf. Tapi karena suatu kejadian, suatu hal yang buruk terjadi, Yusuf ini harus masuk ke dalam penjara ya. Bukan karena kesalahannya tapi karena dia difitnah. Akhirnya dia dimasukkan ke dalam penjara. Setelah dia dimasukkan dalam penjara, di dalam penjara sekalipun ya, Yusuf ini juga jadi orang kepercayaannya kepala penjara. Bayangin ya, setelah dari budak dia jadi orang penjarahan tahanan, istilahnya kalau kita bilang narapidana, di sana pun dia juga jadi orang yang hebat ya. Jadi Yusuf ini sangat diberkati oleh Tuhan ya, dan di dalam penjara dia jadi orang kepercayaannya kepala penjara. Nah, suatu ketika ada 2 pegawai Firaun yang masuk dalam penjara ya, juru minuman dan juru makanan. Nah, kedua bermimpi, lalu dia bingung karena mimpinya, dan Yusuf yang mendengar, dia bisa mengartikan mimpinya sampai akhirnya terjadilah sesuai apa yang dikatakan Yusuf. Singkat cerita, juru minuman ini keluar dari penjara ya. Lalu setelah 2 tahun kejadian mimpi itu, bermimpilah Raja Firaun. Nah, ini baru cerita kita dimulai di sini ya. Raja Firaun itu bermimpi ya, dia bermimpi tentang 7 lembu gemuk ya, besar, besar, gemuk besar yang terlihat di padang rumput. Lalu di daerah sungai Nil ya, lalu tiba-tiba datang juga 7 lembu yang kurus sekali, sangat kurus sampai kelihatan tulang-tulangnya ya, sangat kurus sekali. Nah, setelah itu apa yang terjadi? 7 lembu kurus ini memakan 7 lembu yang gemuk sampai 7 lembu yang gemuk ini nggak kelihatan lagi. Itu mimpi Firaun yang pertama. Lalu mungkin karena dia kaget ya, karena seperti kayak nightmare itu, dia bangun, apa itu dia? Tapi karena masih malam, mungkin dia juga masih ngantuk, dia tidur lagi. Lah ketika dia tidur lagi, terjadilah sebuah mimpi yang lain ya. Dia lihat 7 bulir gandum. Ya, 7 bulir gandum ini
besar-besar ya, mungkin banyak isinya gitu ya, muncul keren gitu ya. Nah, lalu di saat itu juga tiba-tiba muncul lagi 7 bulir gandum, tapi yang kali ini sama kayak tadi, kurus-kurus, kecil-kecil, kering-kering gitu ya, seperti kayak sudah layu mau mati. Nah, lalu 7 bulir yang kurus ini dia memakan habis 7 bulir yang gemuk ini. Lalu setelah itu Firaun bangun lagi, dia bingung, waduh. Dan sepanjang itu malam sudah gak bisa tidur lagi, dia jadi gelisah. Lalu dia panggil semua orang pintar, orang hebat, semua dukun-dukun mungkin dia dipanggil semua untuk menjelaskan mimpinya dia itu tadi. Tapi dari semua orang itu gak ada satu orang pun yang bisa mengartikan mimpi Firaun. Lalu waktu itu barulah si juru minuman ini ingat, tuanku, aku baru ingat ya, waktu aku masuk penjara 2 tahun yang lalu ada seseorang dari Ibrani yang bisa mengartikan mimpiku. Nah, setelah itu baru dia panggil Yusuf. Jadi Yusuf dipanggil keluar dari penjara ya. Dia dirapikan, dipakein baju yang bagus karena mau ketemu sama raja. Nah, setelah itu Firaun menceritakan mimpinya ya, seperti yang tadi itu ada 7 lembu kurus gemuk, pokoknya semuanya dia ceritakan kembali kepada Yusuf sesuai dengan urutan mimpinya. Lalu Yusuf bilang, tuanku, yang bisa mengartikan mimpi ini bukanlah hamba, ya bukanlah dia maksudnya, tapi dia adalah Tuhanku yang memberikan aku kemampuan dan hikmat untuk mengartikan mimpi. Singkat cerita, dia menceritakan arti mimpi itu. 7 lembu gemuk dan juga 7 bulir gandum yang besar gemuk itu tadi adalah 7 tahun kelimpahan. Nah, sedangkan 7 lembu kurus dan 7 bulir gandum yang kurus tadi itu adalah 7 tahun kelaparan. Jadi sekarang ini karena Tuhan sudah memimpikannya 2 kali, Tuhan akan segera melakukannya. Apa yang akan segera Tuhan lakukan? Dia akan mendatangkan 7 tahun kelimpahan dan juga setelah itu 7 tahun kekurangan. Nah, di waktu 7 tahun kelimpahan ini yang harus Tuanku lakukan. Tuanku harus istilahnya memanggil seseorang ya untuk mengumpulkan makanan-makanan sebanyak mungkin selama 7 tahun kelimpahan ini. Karena di 7 tahun kekurangan ini tidak akan ada panen. Jadi 7 tahun kekurangan ini Tuanku harus mengumpulkan makanan sebanyak-banyak ini untuk 7 tahun kekurangan ini. Oke, lalu Firaun bilang, waduh, di mana aku bisa dapat orang yang hebat kayak gitu ya? Lalu dia lihat, loh, ya kamu ini gitu ya Yusuf ini. Ya sudah, kalau gitu kamu akan aku angkat jadi penguasa kedua ya. Jadi karena yang pertama kan Firaun, dia akan jadi penguasa kedua di bawah Firaun persis. Jadi apapun yang dia lakukan itu semua untuk negara-negara, untuk pokoknya semua hal yang berhubungan dengan semua di dalam Mesir itu di ACC oleh Yusuf. Jadi Firaun ini cuma istilahnya jadi kepalanya doang. Tapi yang melakukan semuanya itu adalah Yusuf. Dan Yusuf dikasih nama baru ya, nama Mesir Safnat Paanea. Dan setelah itu Yusuf diangkat dan istilahnya diagungkan sebagai orang kedua terbesar di Mesir. Oke, kita nggak akan bahas akhir ceritanya gimana ya karena bukan itu. Tapi ending dari ceritanya adalah ini ya. Yusuf dari seseorang yang bukan siapa-siapa ya, dia cuma anak kesayangan Yakub. Mungkin bukan cuma ya, tapi dia anak kesayangan Yakub. Dia dijelesin sama saudara-saudaranya ya karena dia jadi anak kesayangan. Lalu dia dijual jadi budak. Dari dijual jadi budak pun dia masuk dalam penjara. Setelah dia masuk dalam penjara baru dia diangkat oleh Tuhan untuk jadi raja atau penguasa kedua di Mesir. Nah, ceritanya mungkin kalau kita dengar wah asik ya, tapi bayangin kalau seandainya kita ngalamin itu dari umur 17 tahun ya, untuk jadi raja ini 30 tahun, jadi 13 tahun lewat. Itu adalah proses yang dialami oleh Yusuf. Nah, begitu juga dengan kita semua, kita juga akan melewati proses yang Tuhan mau kasihkan buat kita. Tapi kita semua juga akan melewati sebuah proses. Proses seperti apa ya? Kita semua nggak ada yang tahu sih ya, sesuai dengan proses kita masing-masing. Nah, hari ini Misya punya ini nih, oke? Ini adalah sebuah kertas biasa ya. Nah, jadi kita sambil ini karena apa? Tuhan Yesus kita adalah Tuhan yang bisa nih. God can turn bad situation into good. Ya, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang mampu untuk merubah situasi yang buruk seperti Yusuf tadi ya, situasi yang mungkin tidak menyenangkan, situasi yang mungkin tidak mengenakan. Masuk penjara pasti nggak enak ya, sama kayak Peter Parker yang diolok-olok sama temennya ya, yang dia mungkin kehilangan Uncle Ben, itu ada sesuatu hal yang nggak menyenangkan buat dia. Begitu juga dengan kehidupan kita juga mengalami banyak hal yang mungkin menurut kita sepertinya nggak enak ya, sepertinya ini susah, sepertinya ini ribet ini ya, seperti kertas ini kalau ditekuk-tekuk mungkin kita nggak tahu nih kertasnya mau jadi apa ya. Tapi ketika kertas-kertas ini dilipat kita belum tahu bentuknya. Begitu juga dengan kehidupan kita ya, ketika kehidupan kita dibentuk sama Tuhan, ketika kita diproses sama Tuhan, mungkin banyak hal nggak enak yang terjadi. Mungkin ada saudara kita yang kita sayangi yang mungkin meninggalkan kita, atau mungkin ada juga mungkin teman kita, atau mungkin pets atau apapun yang sesuatu yang kita sayangi ya.
Selain itu mungkin juga istilahnya gini ya, kita udah susah-susah ya belajar, istilahnya kayak belajar itu susah banget, tapi ternyata hal yang kita impikan itu susah untuk kita capai, mungkin seperti itu. Jadi atau mungkin parents kita berharap kita itu jadi anak yang seperti apa, tapi kadang banyak hal yang nggak terjadi sesuai dengan keinginan kita. Ya, kalau kita lihat mungkin kita nggak tahu nih kertas ini mau diapakan ya sama Miss ya, udah dipotong-potong, digunting-gunting ya, seperti kehidupan kita. Kalau kita diproses, mungkin kita kehilangan seseorang yang kita sayangi, pasti sakit ya. Kalau kita bayangin kertas ini bisa ngomong, dia mungkin juga ngomong, aduh sakit gitu ya, gitu mungkin ya, mungkin. Oke, nah begitu juga dengan kehidupan kita ya, ketika kita dibentuk oleh Tuhan, kita nggak tahu apa yang sedang terjadi. Oke, kita tunggu, saksikan apa yang sedang dibentuk oleh saya dari kertas yang ini. Oke. Ditekuk-tekuk, dilipat-lipat, dipotong-potong. Ketika kita buka, oke, tereng gini ya. Jadilah snowflakes, atau ini mungkin yang pernah tahu ya, ini logonya kayak salju-saljuan gitu ya. Nih ada dua, saya punya dua nih. Bisa dicoba di rumah ya. Nah, ketika mungkin masih ditekuk-tekuk, dilipat-lipat, kita nggak tahu bakal jadi apa. Tapi ketika udah dilepas, digunting dan dibuka, kita jadi kelihatan nih bentuknya adalah seperti ini ya. Bentuknya adalah snowflake, sesuatu yang indah dan sesuatu yang bagus gitu ya. Karena itu kehidupan kita juga sama ya. Tuhan punya kemampuan untuk merubah sesuatu yang nggak bagus jadi bagus. Kita mau katakan sama-sama, God can turn bad situation into good. Super kebenaran kita minggu ini adalah God can turn bad situation into good. Ayat penuntun kita diambil dari Kejadian 37 dan 39 sampai 41, or Genesis 37 and 39 until 41. Ayat hafalan kita diambil dari Roma 8 ayat 28. Kita tahu bahwa Allah mengatur segala hal sehingga menghasilkan yang baik untuk orang-orang yang mengasihi Dia dan yang dipanggilnya sesuai dengan rencananya. Or Romans 8 verse 28. And we know that God causes everything to work together for the good of those who love God and are called according to His purpose for them. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat Joy Kids hari ini. Kami tahu kadang ada situasi yang buruk bisa terjadi dalam hidup kami. Tapi Tuhan tidak pernah membiarkan hal buruk terjadi dalam hidup kami. Tuhan, berkati juga keluarga dan sekolah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, Joy Kids kita hari ini sudah selesai. Jangan lupa like, subscribe, dan give positive comment. God bless you.